Lina. Elena, halo juga. Udah lama kita nggak ketemu. Udah hampir 1,5 tahun kita nggak belajar di kelas bareng. Iya, belajar di rumah juga bosenin. Kurang paham sama materi yang dikasih guru. Kadang tugasnya juga numpuk bisa datang mana aja. Jadi kepikiran tugas terus. Iya, El. Kadang tugasnya banyak banget. Terus susah lagi. Jadi ngebuat bad mood aja. Tapi aku iri sama kamu. Hampir semua tugas kamu kerjain semua. Gak kayak tugasku, kebanyakan yang enggak ngumpulin. Nggak juga kok. Kadang kalau lagi bad mood aku nggak ngerjain tugas. Bahkan bad moodku bisa berhari-hari. Nah, Sobat Lambda, pasti nggak sedikit di antara kalian yang ngalamin overthinking, baik secara sadar atau nggak sadar, kayak kejadian tadi kan? Selain overthinking, pasti banyak banget dari kalian ngalamin yang namanya insecure, baik fisik, kemampuan, atau finansial. Tapi, kalian sadar nggak sih bahwa dua hal tadi merupakan bagian dari gangguan mental? Ada lagi nih, gangguan mental yang dapat mempengaruhi keseharian kita, yakni bipolar. Nah, sebelum lanjut ke apa itu overthinking, insecure, dan bipolar, kita harus tahu dulu, apa sih gangguan mental dan kesehatan mental itu? Kita simak video ini ya. Gangguan mental merupakan penyakit yang mempengaruhi emosi, pola pikir, dan perilaku penderitanya. Sedangkan kesehatan mental merupakan tingkat kesejahteraan psikologis atau ketiadaan gangguan jiwa. Masuk ke overthinking. Overthinking merupakan perilaku memikirkan sesuatu secara berlebihan. Overthinking disebabkan karena rasa khawatir terhadap sesuatu, mulai dari hal yang sepele hingga besar, bahkan trauma di masa lalu. Tapi, banyak orang yang tidak sadar bahwasanya overthinking merupakan bagian dari gangguan mental yang dapat menyebabkan sakit fisik. Banyak sekali dampak yang ditimbulkan dari overthinking, mulai dari terhambatnya aktivitas sehari-hari, insomnia atau susah tidur, bahkan terbangun di malam hari, menurunkan performa sehari-hari, membuat kita sulit untuk fokus, sulit berkonsentrasi dan berkomunikasi, bahkan menyebabkan kita terhambat dalam menyelesaikan masalah. Overthinking juga membuat kita sulit untuk mengendalikan emosi dan mudah panik, sehingga penderitanya lebih cenderung mengurung diri dan menyebabkan resiko depresif meningkat. Orang-orang yang sering overthinking beresiko mengalami gangguan kesehatan seperti sakit kepala, demam, nyeri dada, jantung berdebar, sesak nafas, bahkan tekanan darah tinggi. Overthinking juga dapat meningkatkan resiko diabetes, stroke, dan serangan jantung. Memikirkan sesuatu secara berlebihan itu tidak baik untuk kesehatan mental dan fisik kita. Nah, pada nggak mau kan sakit hanya karena hal ini? Gimana sih caranya untuk mengurangi atau mencegah overthinking? Ada beberapa cara untuk mengurangi atau mencegah overthinking, yakni berilah batasan waktu untuk kita memikirkan sesuatu dan segera ambil keputusan. Tulislah apa yang kalian pikirkan di kertas untuk mengurangi beban pikiran kalian. Dan jika itu belum berhasil, alihkan pikiran kalian pada sesuatu yang menyenangkan, seperti bermain, menonton film, mendengarkan lagu, atau berolahraga. Dan jika hal itu juga belum berhasil, jangan ragu untuk konsultasi ke psikolog ya, supaya kalian dapat pemeriksaan dan saran sesuai dengan perasaan kalian. Nah, ini nih yang sering banget dialami banyak orang, yaitu insecure. Sebenarnya insecure itu apa sih? Secara singkat, insecure adalah perasaan tidak aman yang biasanya terjadi ketika seseorang mengalami kekurangan, malu, bersalah, atau bahkan tidak mampu untuk melakukan sesuatu. Tapi jangan khawatir, karena insecure itu wajar dirasakan oleh setiap orang. Bahkan orang terpede sekalipun bisa insecure loh. Jangan bilang-bilang ya, aku juga pernah insecure. Perlu diingat bahwa insecure itu tidak boleh berlebihan dan berlarut-larut ya, karena hal itu tidak baik untuk diri kalian. Saat kalian insecure, kalian bisa ngikutin cara ketika aku insecure. Gimana? Caranya dengan mencintai diri kalian dan jadilah diri sendiri, serta temukan kelebihan dan keunikan-keunikan yang ada pada diri kalian. Dan ingat ya, jangan sampai kalian membandingkan diri kalian dengan orang lain.
Sebelum lanjut ke topik selanjutnya, aku mau tanya dulu nih ke kalian. Kalian pernah nggak sih ngerasa perasaan kalian itu berubah dengan cepat? Nah, kalian tahu nggak bahwa itu merupakan ciri-ciri bipolar yang paling umum loh? Jadi sebenarnya bipolar itu apa sih? Jadi gangguan bipolar merupakan kondisi kejiwaan seseorang yang membuat penderitanya mengalami perubahan emosi secara drastis. Dari mania, merasa sangat senang, menjadi depresif, merasa sangat terpuruk, dan sebaliknya. Jadi, gangguan bipolar itu sebenarnya punya dua fase, yakni fase mania dan fase depresif. Pada periode mania, pengidapnya jadi terlihat lebih senang, energik, bersemangat, dan mudah untuk berbicara cepat. Sedangkan pada periode depresif, pengidapnya terlihat sedih, lesu, dan hilang minat terhadap aktivitasnya sehari-hari. Mengapa sih kita bisa terserang gangguan bipolar? Jadi, menurut beberapa ahli, gangguan bipolar disebabkan oleh ketidakseimbangan neurotransmitter atau zat pengontrol fungsi otak. Tidak hanya itu, beberapa ahli juga berpendapat bahwa gangguan bipolar juga disebabkan karena faktor keturunan. Beberapa faktor lainnya yang diduga menjadi penyebab gangguan bipolar adalah stres tingkat tinggi, pengalaman traumatik, kecanduan minuman beralkohol, atau obat-obatan terlarang. Mengawasi gejala penyakit bipolar merupakan hal yang sangat penting. Amati pemicu terjadinya gejala bipolar. Apabila kalian merasa depresi dan senang secara berlebihan, segera hubungi dokter ya. Dan mintalah bantuan keluarga untuk membantu mengawasi gejala penyakit bipolar. Hey anak Anjuk, buat kalian yang lagi resah, gelisah, bingung, pengen curhat tapi nggak tahu tempatnya di mana. Kalau kalian mau curhat di tempat yang aman dan nyaman, jangan lupa ya kepoin Instagramnya Forum Anak Anjuk atau save nomor chat sahabatnya Anak Anjuk di bawah ini. Save, chat, dan sapa adminnya. Halo Sobat Lambda, untuk sobat yang ingin bertanya seputar isi video ini lebih lanjut atau bahkan ingin memberikan masukan topik isu video Lambda selanjutnya, sobat bisa langsung menghubungi Instagram @fanganjuk atau melalui official emailnya ya di fantasinganjuk@gmail.com. Terima kasih sobat.